Om Swastiastu. Saya mewakili kelompok 9 akan mempresentasikan tentang membentuk positioning merek. Perkenalkan, nama saya Imade Bimantara, NPM 041. Langsung ke materi. Pertama, mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek, tujuannya yang dapat diraih pelanggan dengan bantuan merek, dan bagaimana menjalankannya secara unik. Semua orang dalam organisasi harus memahami positioning merek dan menggunakan sebagai konteks untuk membuat keputusan. Hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan, suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Berikutnya 5 cara bagaimana mengkomunikasikan positioning itu agar sampai dan mudah dipahami oleh konsumen. Yang pertama, jadilah kreatif. Kreativitas dalam mendesain positioning mutlak diperlukan. Alasannya, desain positioning bukan standar-standar saja dan tidak memiliki daya tarik. Yang kedua, kesederhanaan atau kemudahan. Agar gampang dipahami dan diterima oleh pelanggan, positioning harus bisa disampaikan sesederhana mungkin. Yang ketiga, fleksibel. Positioning yang baik harus dinamis. Positioning ini harus dikontekstualkan dengan tren perubahan yang ada, baik tren pasar maupun tren perilaku pelanggan. Yang keempat, memiliki, mendominasi dan melindungi. Positioning yang kuat harus tersusun dari kata-kata pilihan yang ampuh merebut atensi pelanggan. Positioning juga sebisanya mendominasi kategori yang akan dimasukkan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baik. Bahasa sangat menentukan dalam penyampaian positioning. Gunakan komunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh target pasar agar mudah dipahami dan membangun kedekatan dengan pengalaman mereka. Perkenalkan, saya Aurelius Petrus Mudembira, NPM 1832121 306. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk, jasa atau pelayanan, sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing, sehingga dengan perbedaan itu konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Berikut definisi dan pengertian diferensiasi menurut beberapa buku. Menurut Kertajaya 2010, diferensiasi adalah semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan di antara pesaing dengan tujuan memberikan nilai yang terbaik untuk konsumen. Yang kedua, menurut Kotler 2009, diferensiasi adalah cara untuk merancang perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dan penawaran pesaingnya. Menurut Hermana 2006, diferensiasi adalah tindakan perusahaan untuk menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang berarti pada produknya untuk membedakan penawaran perusahaan dan penawaran pesaingnya, sehingga dapat dipandang atau dipersepsikan konsumen sasaran yang memiliki nilai yang lebih berarti. Kelebihan atau keunggulan
strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup produk. Suatu produk pasti akan mengalami siklus atau decline atau penurunan. Sebelum terjadi penurunan di dalam pemasaran produk atau jasa kita, perlu dilakukan diferensiasi upaya penjualan di dalam pemasaran kita meningkat kembali. Diferensiasi akan membuat produk atau jasa kita lebih diingat oleh konsumen. Perbedaan yang ada pada produk maupun jasa kita akan membuat konsumen lebih mudah untuk mengingat produk atau jasa yang kita pasarkan karena adanya point of interest yang kita miliki, yaitu keunikan yang tidak dimiliki oleh produk atau jasa yang lainnya. Terus berikutnya kelemahan strategi diferensiasi. Yang pertama, sekiranya pembeli tidak melihat keunikan yang signifikan pada barang tersebut. Strategi diferensiasi amat dengan mudah dapat ditandingi oleh strategi harga murah. Diferensiasi gagal menimbulkan efek perbaikan kualitatif bagi pembeli barang tersebut. Misalnya pada peningkatan status. Manajemen tidak mampu mendeteksi kebutuhan real konsumen. Dalam hal ini biasanya manajemen hanya memberikan tekanan pada atribut pokok produk yang berwujud saja. Yang kedua, strategi diferensiasi tak hendak menghasilkan keuntungan yang optimum. Jika imitasi terhadap barang tersebut dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Dengan demikian, diferensiasi hampir selalu menuntut keunikan yang berkelanjutan yang berjangka relatif panjang. Strategi diferensiasi juga mengandung risiko yang inheren terhadap kemungkinan kecilnya pangsa pasar yang dikuasai. Karakteristik barang dan tingginya harga menjadikan terbatasnya pasar sasaran. Kelemahan ketiga strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi juga tidak mudah diterapkan jika perbedaan antara harga premium yang ditawarkan dengan harga barang pesaing yang menggunakan strategi keunggulan terendah atau terlampau jauh. Pembeli bukan tidak mungkin bersedia kehilangan kepuasan karena memutuskan tak membeli barang yang terdiferensiasi sebagai akibat kemungkinan penghematan yang bisa dilakukan karena membeli barang lain yang jauh lebih murah. Kesalahan ini lebih mudah terjadi karena perusahaan melakukan diferensiasi secara berlebihan. Maka nama saya Gusti Agung Ari Febrianti, MPM 1832121311. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk yaitu untuk memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, dan aman, sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaingnya. Yang kedua yaitu diferensiasi kualitas pelayanan, yaitu untuk mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam mengkombinasikan unsur-unsur perbauran pemasaran dengan keramahan dan wawasan karyawan yang luas, sehingga kualitas jasa pelayanan yang dirasakan oleh konsumen lebih memiliki harapan yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu diferensi citra, yaitu sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Diferensi citra ini juga yang menciptakan sebuah merek dalam sebuah produk. Sekian dan terima kasih. Nama Ida Ayuda Cintara Nika, NPM 1832121352. Strategi pemasaran produk life cycle. Produk life cycle atau siklus hidup produk merupakan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam menjalankan strategi pemasaran. Siklus hidup produk terbagi menjadi 4 tahapan, yakni tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap siklus yang ada akan menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga tantangannya pun akan berbeda di setiap tahapan.
Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap tahapan siklus hidup produk. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sujana, MPM 495. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang tahapan dalam siklus hidup produk dan strategi pemasaran yang sesuai untuk diterapkan. Ada 4 tahapan tersebut. Yang pertama, tahapan perkenalan. Yang kedua, tahapan pertumbuhan. Yang ketiga, ada tahapan kedewasaan. Dan yang keempat, ada tahapan penurunan. Yang pertama, tahapan perkenalan. Dalam tahap memperkenalkan produk baru, Anda dapat menentukan tinggi rendahnya suatu variabel dalam pemasaran, seperti harga dan promosi yang dilakukan. Ada 4 strategi, yaitu yang pertama, strategi peluncuran cepat. Yang kedua, ada strategi peluncuran lambat. Yang ketiga, ada strategi presentasi cepat. Dan yang keempat, ada strategi presentasi lambat. Yang kedua, ada tahapan pertumbuhan. Tahapan ini bisa dilihat dengan adanya peningkatan penjualan yang ditandai semakin banyaknya jumlah konsumen. Ada pesaing baru yang masuk ke pasar, harga bertahan atau bahkan sedikit turun, dan laba yang meningkat. Ada dua yang bisa dilakukan, seperti gunakan iklan yang menunjukkan nilai value dari produk tersebut sehingga konsumen memiliki alasan untuk membeli produk. Yang kedua, ada menurunkan harga agar bisa dijangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya, tahap kedewasaan. Pada tahapan kedewasaan terdapat beberapa perusahaan yang meninggalkan produk mereka yang kurang kuat. Mereka memilih untuk mengonsentrasikan sumber daya mereka pada produk yang lebih menguntungkan dan pada produk baru. Strategi pemasaran pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada modifikasi pasar. Yang kedua, ada modifikasi produk. Dan yang ketiga, ada modifikasi buruan pemasaran. Dan yang terakhir, nomor 4, tahapan penurunan. Tahapan ini adalah kondisi ketika mempertahankan produk Anda di pasar justru menjadi beban bagi perusahaan dan karyawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata pengucapan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.